Bisa kita mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Ma'is sahib yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan lanjutan dari kajian kita yang biasanya tatap muka. Hari ini kita akan coba live ya, kita coba kajian online. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang solusi Islam dalam mengatasi polemik riba pinjaman, polemik riba pinjaman dan utang dalam bisnis, yang insyaallah hari ini akan dikupas oleh pembicara kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Hamid, yang mudah-mudahan akan sedikit memberikan pencerahan kepada kita, terutama dalam menjalani bisnis, agar kita tidak terlanjur besar bisnisnya tapi ternyata apa yang diusahakan justru melanggar syariat. Nah, ini yang kita tidak kehendaki. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Hamid untuk mengupas bagaimana Islam memberikan solusi atas polemik riba, pinjaman, dan hutang di dalam berbisnis ya. Kira-kira itu prolog yang akan kita jadikan sebagai pengantar di kajian kita malam hari ini. Kepada Ustaz Abdul Hamid saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah ya, live juga ya ini di forum Sohib. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita sekalian, jadi tambahan hidayah untuk kita sekalian, sehingga semakin lama semakin menemukan berbagai macam titik kebenaran, titik kemaslahatan, dan juga menjadi kita semakin yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad SAW adalah hak yang sudah banyak terbukti, yang sudah banyak kita rasakan, yang sudah banyak kita temukan fakta-fakta, termasuk secara historis, sejarah yang kita alami juga. Jadi ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah terbukti kebenarannya, dan juga ajaran-ajaran yang di luar, artinya risalah, peraturan, kemudian peradaban, pola hidup selain dari yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sudah semakin terbongkar, semakin terbuka borok-boroknya, semakin terbuka kesalahan-kesalahannya, semakin terlihat nyata dalam kehidupan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena menerapkan hukum-hukum atau peraturan-peraturan atau syariat selain yang disampaikan oleh Allah, selain yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah mungkin yang pada kesempatan kita kali ini masalah yang sudah terjadi, masalah yang sudah kita rasakan, masalah-masalah yang betul-betul memberikan efek ya, disampaikan oleh Allah selain yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah mungkin yang pada kesempatan kita kali ini masalah yang sudah terjadi, masalah yang sudah kita rasakan, masalah-masalah yang betul-betul memberikan efek ya, jadi efek secara ekonomi, masalah riba ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang sudah sangat krusial gitu.
Jadi zaman dulu juga sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika mereka beraktivitas dengan aktivitas ribawi, maka yang terjadi adalah kehancuran dari sisi tatanan perekonomian dan dari sisi kehancuran sistem tatanan perekonomian. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah menyampaikan untuk menjadikan persoalan riba ini dengan ayat yang muhkamat, ayat yang jelas ya. Tidak pakai penafsiran macam-macam, yang dengan tegas Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi mutasabihat atau kalimat-kalimat yang mungkin mustarok, tapi kalimat-kalimat tegas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, karena itulah kemudian di dalam ayat yang lain jadi Allah menegaskan alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi takhabbatuhu syaitan minal mas. Jadi orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan bisa berdiri kecuali berdirinya orang-orang yang kesetanan, minal mas, dari orang-orang yang gila ya, atau orang-orang yang gendeng dalam bahasa kita. Nah, karena itulah kemudian ketika mengambil dua sisi ayat ini, Allah telah mengharamkan riba dan Allah telah menjadikan tamsil, memberikan contoh bahwa orang-orang yang makan riba adalah seperti orang-orang yang berdirinya orang sempoyongan, orang yang gila. Ini terbukti gitu. Terbuktinya apa? Kalau kita perhatikan negara-negara yang beraktivitas ribawi, ya termasuk negeri kita ini yang masih menggunakan sistem pinjaman yang berbau riba, sehingga berbagai persoalan muncul atau berbagai masalah kemudian dihadapinya. Kenapa? Karena ya memang sudah dinaskan oleh Allah SWT bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas ini tidak akan bisa berdiri kecuali berdirinya orang-orang yang kesetanan tadi itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diakibatkan dari persoalan riba ini, kebijakan-kebijakan yang berefek dari persoalan riba ini akhirnya apa? Akhirnya kemana-mana kan? Jadi semuanya akhirnya dijadikan sebagai sarana untuk mengembalikan hutangnya tadi itu. Jadi taruhlah hutang di negeri kita ini yang sudah banyak ya, yang sudah banyak, untuk membayar bunganya saja itu memerlukan bisa puluhan triliun, bahkan bisa ratusan triliun per bulan ya, per tahun berapa kan gitu. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini pengambil kebijakan melakukan berbagai macam cara bagaimana untuk mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan ribanya tadi itu. Nah, karena kemudian sudah terlihat sudah kehabisan cara ya, pakai sistem PPT atau juga pajak tahunan ya, pajak BPN, pajak kemudian restoran ya, kemudian pajak apalagi lah, pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak tanah, bahkan juga yang lain sudah disikat habis semuanya. Ternyata masih ada kekhawatiran di antara mereka untuk pembayaran ya, pembayaran hutang-hutang yang sudah menggunung tadi itu. Akhirnya apa, ada isu yang memberikan suatu ya dalam artian lelucon, dan juga bisa juga adalah melakukan isu-isu yang dianggap tidaklah wajar ya. Kenapa? Sampai knalpot yang berasap saja harus dipajekin gitu ya. Kenapa? Karena sudah saking bingungnya gitu, mengembalikan hutang sekian banyak tadi itu, mengembalikan bunga-bunga yang banyak semacam itulah. Karena itu kemudian kalau Allah menyampaikan di dalam ayat ini, sepandai apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, sekokoh apapun perekonomian orang itu, ketika mereka beraktivitas dengan ribawi, maka yang terjadi adalah bagaimana kegoncangan ekonomi di masyarakat. Boleh saya ulang, Ustaz? Ya boleh. Ada sebagian para pebisnis kita yang ini mengatakan sebetulnya batasan pinjaman itu dikatakan riba, apakah ada nominal berapa persen gitu. Karena ada yang mengatakan kalau persen atau nggak sampai 10% itu tidak terkategori riba. Dan mungkin ada sebagian juga yang mereka mengatakan
gurunya atau ustadznya yang mengatakan, wah ini kalau nggak sampai sekian persen nggak kategori riba kok, kan tidak termasuk karena dia masih bisa mampu membayar setiap bulannya. Nah, apakah pemahaman seperti ini dibenarkan dalam pandangan Islam, Ustaz? Baik, ini keharaman riba ini mutlak. Jadi ayatnya itu kan tidak ada taksis, nggak ada pengkhususan, nggak ada istisna, nggak ada pengecualian, kecuali dalam kondisi darurat, ya, darurat yang kemudian dijadikan sebagai dasar bahwa ketika tidak makan dari hasil-hasil yang barangkali hanya itu, ya, hanya itu yang dijadikan sebagai tumbuhan harapan kehidupannya, maka ini disebut sebagai dorol muhaqqah, dorol yang kalau tidak makan dari hasil itu dia mati. Nah itu baru. Nah persoalannya apakah mereka ketika tidak melakukan aktivitas ribawi itu mereka mati? Kalau belum, berarti tetap kembali kepada hukum asal bahwa wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jami'u riba, seluruh riba. Jadi baik. Batasannya berarti yang dikatakan darurat itu kalau menyangkut kematian. Ya. Atau kalau di situ kemudian taruhannya nyawa. Jadi kembali kepada masalah makan seperti makan babi, makan anjing, mungkin juga makan barang-barang yang haram. Ketika tidak ada makanan lagi yang bisa mereka makan, maka makan itu dibolehkan. Dalam kondisi dorol muhaqqah, dorol yang ketika mereka tidak melakukan maka akan menimpa sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Nah sementara kan kalau kita lihat aktivitas keseharian kita ini, baik dengan aktivitas perbankan, ada juga perbankan yang konvensional, ada syariah, ya sekalipun harus disesuaikan kembali atau direvisi kembali apakah perbankan syariah yang selama ini sudah syariah apa belum gitu. Nah kalau memang belum ya syariahkan gitu sekalian gitu, supaya bebas dari aktivitas riba tadi itu. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa kalau sedikit ya dengan bunga sedikit atau kemudian yang disebut dengan pinjaman soft loan ya, pinjaman dengan bunga kecil tidak apa-apa, itu saya kira tidak punya dalil, karena di dalam ayat Al-Quran terkait dengan masalah riba itu adalah sifatnya mutlak. Nah, termasuk juga nas-nas hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Sebetulnya penegasan gitu. Penegasan bahwa riba saja nggak boleh, apalagi berlipat-lipat. Nah, yang terjadi di masyarakat selama ini, mereka sudah beraktivitas, ada bunga berbunga, dan ternyata dari bunga itu dibungakan, kemudian dibungakan lagi gitu. Jadi sehingga sampai kemudian yang tadinya itu kemudian mereka kekurangannya sedikit dari sisi pembayaran hutangnya, karena dibunga dan dibungakan, ya dibunga itu sebagaimana juga di dalam Al-Quran disebutkan di surat jadi ada yang insya Allah nanti di sini ada. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, itu surat Al-Imran kalau nggak salah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat-lipat. Nah karena itulah kemudian siapapun mereka, baik ustadzah, kiai, atau bahkan ulama yang tidak menggunakan dasar syar'i sebagai rujukan untuk menentukan bolehnya dan tidak bolehnya riba itu, maka tidak perlu dijadikan sebagai pedoman, karena Al-Quran maupun hadis-hadis sudah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa keharaman riba itu adalah sifatnya mutlak. Ini ada sebagian yang punya asumsi begini, kalau hutang itu digunakan untuk yang bukan produktif, misalkan untuk rumah atau untuk kendaraan pribadi, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan digunakan untuk usaha yang produktif, misalkan mobil tapi buat Gojek, ya buat online atau buat ngantar barang, kemudian rumah misalkan untuk ya buat kantor usaha. Jadi kalau seperti itu kan termasuk produktif, jadi masih dipulihkan aja kalau ada bunga-bunganya. Apakah persepsi yang seperti ini dibenarkan atau enggak? Karena sebagian masih menganggap boleh. Ya. Ini yang terjadi di masyarakat ya. Sebagian dalil yang dipakai oleh sebagian masyarakat, asalkan tidak dimakan. Ya, asalkan tidak dimakan. Karena yang dimakan ini khawatir jadi daging. Nah, memang ada hadis yang memberikan penegasan bahwa ketika daging itu dibangun atau diperoleh dari makanan-makanan atau minuman-minuman
yang diperoleh dengan cara yang haram, maka nerakalah yang pantas untuk tempatnya. Artinya orang-orang semacam ini susah untuk masuk surga. Nah, ini persepsi yang demikian ini yang kemudian kalau dikaitkan dengan riba yang tidak dimakan itu boleh, itu persepsi yang tidak benar juga. Kalau kita ambil logika, kalau misalnya mereka buat kendaraan, buat usaha, apakah dari hasil kendaraan, hasil usaha, hasil keringat yang pakai kendaraan itu bukan dari aktivitas riba? Kan juga dari riba. Kendaraannya pakai untuk kerja untuk apa? Untuk dapat beras untuk apa? Untuk makan, ya, untuk beli air, untuk makan, untuk susu, makan, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebetulnya bukan dilematis. Jadi ada orang akal-akalan, ya. Ada akal-akalan. Jadi Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita sekalian juga ya tentang betapa haramnya riba itu luar biasa. Makanya kemudian fasilitas apapun ya yang bisa mengantarkan kepada yang haram, termasuk fasilitas apapun yang bisa mengantarkan pada perbuatan riba itu juga termasuk diharamkan. Al-wasilatu ilal haram muharramah. Jadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada yang haram, maka itu termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lanjut lagi. Jadi alasan apapun ya tetap tidak diperbolehkan karena itu masih kaitannya nanti Pak. Ada lagi, ada orang masih berpandangan begini, yang kena dosa riba itu kan yang minjami sama yang dipinjami saja. Apakah hanya dua orang saja yang berdosa ataukah ada orang-orang lain yang sebenarnya kena bagian kecipratan? Nah, siapa saja selain itu kalau di dalam pandangan orang-orang umum selain dua orang tadi yang meminjami atau yang dipinjami? Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan paling tidak ada 5 pihak orang yang berdosa. Satu adalah tellernya, jadi penulisnya, termasuk itu adalah bagian dari orang-orang yang melakukan transaksi. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi, katakanlah teller itu kan mewakili dari para pemodal. Nah, tapi mereka kan juga jurus tahu kalau itu aktivitas riba. Nah, kemudian berarti orang yang menuliskan itu ya termasuk kepada konsumennya tadi itu termasuk bagian dari orang yang berdosa. Nah, kemudian yang kedua adalah saksi, orang yang menyaksikan aktivitas ribawi itu adalah orang-orang yang juga ikut berdosa dengan aktivitas riba itu. Kemudian orang yang memakan riba tadi itu kan yang kemudian agak kesulitan bagi kita untuk ketika seseorang misalnya ada kondangan, ada acara macam-macam. Ya, bagi kita kan mungkin agak riskan ketika kira-kira orang ini yang dibuat syukuran ini dari mana ya gitu. Dari riba apa bukan gitu. Nah, kalau kita yakin bahwa gola batutun, jadi kalau betulnya ada prediksi kuat bahwa aktivitas ya atau mungkin harta yang digunakan itu berasal dari aktivitas ribawi, sebaiknya dihindari gitu. Jadi beberapa kali saya juga dapat undangan dari kultum Ramadan ya, termasuk dari aktivitas yang itu saya melihat berbau ribawi ya. Jadi ya alhamdulillah saya mungkin menghindari. Jadi biarkan ada amplopnya punya itu. Kan ini dari mana? Amplopnya dari mana kan gitu. Akhirnya udah Pak saya sedekahkan saja. Akhirnya nggak saya terima. Ini saya ada orang yang butuh ya. Jadi ini saya bilang berikan orang ini aja gitu. Nah, jadi lebih bagus menghindari yang aktivitas demikian ini. Makanya beberapa orang yang terkait dengan masalah investornya, pemodalnya, kemudian kalau dia ada sirkah, ada perusahaannya itu, kemudian juga peminjamnya, tellernya, dan saksinya, paling nggak 5 orang itu yang ikut terlibat dalam aktivitas dosa. Karena itu kita harus menjauhi dari aktivitas yang demikian ini. Termasuk saksi itu apakah yang termasuk notaris itu Ustaz ya? Nah, itu nanti mungkin dijawab setelah ini. Jadi terakhir mungkin karena sebagiannya biasanya kalau sudah berbicara tentang masalah-masalah mereka bertanya solusi Islamnya apa? Nah, gitu. Kira-kira solusinya apa selain ya katakan tadi pinjaman yang mereka mengatakan ya kalau hidup sekarang ini nggak bisa nggak pinjam bank. Nah terus kalau kita mengatakan Islam punya solusi, berarti kira-kira solusinya apa? Gitu. Selain tadi yang saya tanya-tanya, silakan sebagai notaris itu kan juga termasuk lembaga resmi. Artinya dia mesti kalau menuliskan kan tahu masalahnya.
Nah, itu bisa jadi menjadi bagian dari saksi yang demikian ini. Makanya teman-teman yang mungkin profesional notaris ya dihindarilah seperti ini, karena memang sudah bagian dari orang-orang yang kemungkinan besar ya. Jadi dengan saksi-saksi yang ada itu adalah mereka orang-orang yang terlibat dengan persaksian ribawi tadi itu. Nah, kemudian ada ungkapan yang mengatakan sekarang ini nggak bisa kalau tidak dengan riba gitu. Jadi tidak, misalnya beli sepeda motor atau beli mobil atau beli rumah gitu. Jadi kalau tidak menggunakan sistem riba atau kredit kan wangel gitu. Nah, ini kan persepsi sebetulnya. Persepsi, karena memang masyarakat ini seakan-akan sudah menggunakan opini bahwa sebetulnya tidak mungkin ya bisa melakukan aktivitas usaha, apalagi usaha besar, atau nggak usah usaha ya, beli rumah atau beli motor, beli mobil, itu kalau tidak menggunakan aktivitas perbankan atau ribawi tadi itu. Real itu kalimat atau pernyataan semacam itu bisa dipapras habis. Kenapa? Banyak aktivitas orang-orang yang bisa melakukan aktivitas secara tunai kan. Jadi tunai kan. Jadi mereka beli mobil tunai ada, bahkan beli tanah yang nilainya sampai puluhan miliar tunai bisa ya, tanpa harus menggunakan bank. Nah, kemudian kalau kita sederhana, mungkin di antara kita kan karyawan-karyawan biasa semacam ini ya. Jadi mungkin penghasilannya nggak jutaan atau nggak puluhan juta kan. Bisa kan nggak harus menggunakan atau beli sepeda motor yang baru. Jadi sepeda motor yang second tapi masih layak pakai gitu. Sehingga 7 juta sudah dapat sepeda motor sama-sama varionya, sama-sama bitnya kan gitu kan. Jadi kalau nunggu yang baru kan selisihnya kan banyak. Sama-sama misalnya second harganya 7 juta, kalau misalnya baru kan bisa 14, bisa 15 juta kan, atau abot gitu. Tapi inilah yang kemudian harus kita rubah persepsi bahwa tidak harus dan tidak mesti. Jadi kita itu harus menggunakan aktivitas riba itu. Sekalipun Rasulullah SAW menyampaikan gini, pada suatu saat, pada suatu zaman, semua orang akan terkena riba, sekalipun mereka bukan pelaku riba. Gitu. Nah, ini kan menjadi PR bagi kita, kira-kira kenapa Rasulullah SAW menyampaikan yang demikian ini gitu kan. Nah, karena kalau kita perhatikan riba ini tidak hanya terkait dengan persoalan pinjam meminjam di bank saja, tapi aktivitas yang lain pun juga ada yang terkategori riba tadi itu. Nah, kalaupun kemudian aktivitas kita yang mengandung ribawi yang dalam bentuk di luar pinjam meminjam aktivitas yang lain gitu, tidak secara langsung ya, tidak secara langsung melakukan aktivitas itu, tapi paling tidak kita ini kemudian bisa terimbas dengan aktivitas orang lain yang melakukan aktivitas transaksi riba itu. Gitu. Maka dari itu kemudian kalau Rasulullah menyampaikan semacam ini, ya saya meyakini yang demikian ini. Jadi meyakini yang demikian ini. Jadi kita menghindar, coba menghindar, cari kesempatan sedikit pun ya untuk tidak terlibat dengan persoalan riba, tapi juga dari pihak-pihak kebijakan atau mungkin dari pihak-pihak lain, mereka pun juga melakukan aktivitas riba dan secara sengaja atau tidak sengaja gitu. Atau secara tahu ataupun tidak tahu, kita juga kena cipratan riba tadi itu. Jadi inilah memang zaman yang dinaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah, ya bahasa Jawa ini kan ngendika kados ngoten kan. Jadi bersabda yang demikian pasti ada benarnya, dan saya yakini adalah sesuatu yang benar. Maka dari itu kita bagaimana caranya kita menghindar semaksimal mungkin. Insyaallah kalau kita menghindar aktivitas ini semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita masuk bagian dari orang-orang yang rufi al-qalam. Artinya rufi al-qalam ini orang-orang yang tidak sengaja melakukan aktivitas riba atau tidak sengaja beraktivitas riba, sekalipun ada pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas riba yang semacam ini. Tapi inilah yang kemudian harus kita hati-hati. Jadi dalam bisnis, dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dan juga dalam hal-hal aktivitas yang lain. Baik, mungkin sebagai penutup Ustaz, saya pernah dengar ini benar apa tidak, bahwa kalau misalkan yang perlu modal besar tadi itu bisa digunakan sistem tanpa pinjam lewat bank yang ribawi, tapi dengan cara syirkah ya, syirkah. Tapi mungkin nanti kita tidak bahas
hari ini, mungkin di pertemuan berikutnya, apakah memang syirkah ini juga salah satu solusinya, dan sekaligus mau diberikan closing statement, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang individu, sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf terkait dengan merebaknya banyaknya pinjaman-pinjaman online atau tawaran-tawaran yang menggiurkan terkait riba ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat yang apa yang harus kita lakukan biar kita juga terbebas dari dosa-dosa yang kalau kita membiarkan ini jadi kena kita juga efeknya, sebagai sekalian kesimpulan. Nah ini sebetulnya banyak muamalah dalam Islam itu yang memberikan peluang untuk aktivitas tetap syar'i sekalipun dengan modal yang jadi adalah bentuk punya dana tapi punya dana. Nah ini bisa dilakukan kerjasama yang demikian ini karena Allah juga memberikan nasihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kerjasamalah kalian dalam perbuatan-perbuatan albir, perbuatan-perbuatan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusyaan. Artinya peluang-peluang itu diberikan oleh Allah, kerjasama silakan. Dalam bisnis, ya dalam dagang, dalam transaksi, dalam jual beli pun juga ada kesempatan untuk melakukan aktivitas muamalah yang syar'i tanpa harus dengan aktivitas riba. Bisa juga dengan duyun, dengan cicil. Jadi saya kan dengan dikredit ya, orang bilang kredit. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Arab baik bisa menajir. Jadi beli dengan membayar secara kredit. Kalau singkatan teman-teman perbankan saya itu BBA itu adalah beli bayar angsuran. Jadi hampir sama. Baik bisa menajir. Nah, itu bisa dilakukan semacam ini. Kalau memang misalnya nilainya besar, bisa nggak saya bayar dalam 1 tahun? Nah, kita apalagi sekarang ada ketentuan undangan kalau pembayaran 1 tahun ya, atau 2 tahun dianggap sebagai bentuk cash lunak ya. Jadi tetap cash, tidak berbunga, tidak ada pertambahan itu ketika dibayar 1 tahun atau bahkan sampai 2 tahun. Nah, Islam mengajarkan yang demikian itu dibolehkan. Artinya hal-hal yang bisa dibayar tunda lakukan, tapi ada hal yang tidak bisa dibayar tunda. Ya. Jadi kayak misalnya emas, ya, itu tidak bisa dibayar tunda. Atau mungkin ada transaksi misalnya kayak money changer itu kan tidak bisa kemudian dihutang dengan harga yang sama. Jadi hal semacam ini masih banyak yang kita bicarakan. Artinya kalau kita fokus pada persoalan bahwa tidak harus ya dan tidak mesti. Jadi orang yang melakukan aktivitas besar itu harus menggunakan perbankan. Tapi bisa dengan dana personal orang-orang atau teman-teman kita atau saudara kita atau sama muslim yang mereka itu mempunyai dana yang dalam tanda petik nganggur gitu. Nah, ini kalau secara personal atau secara grup di masyarakat. Ya, kalau secara bernegara, kalau dalam Islam negara berkewajiban untuk memfasilitasi. Jadi ada Baitul Mal kayak. Ada Baitul Mal itu ada beberapa jobsnya ya, ada beberapa alur-alur pengeluarannya. Ada yang tidak boleh digunakan untuk permodalan, ada yang boleh digunakan untuk permodalan. Bahkan tidak hanya digunakan untuk permodalan, negara menyiapkan, mendorong, memotivasi rakyatnya untuk melakukan aktivitas usaha. Kalau mereka tidak punya modal, akan diberikan modal. Gitu, akan diberikan modal. Kalau mereka itu kemudian, kalau misalnya dalam persoalan misalnya fuqara wal masakin, ada divisi namanya zakat atau sedekah. Mereka yang fuqara masakin atau 8 asnaf, mereka berkesempatan untuk mendapatkan harta dari zakat tadi itu untuk silakan mau bikin usaha boleh, mau untuk makan boleh. Lo kan kalau dana seperti kan untuk makan, tidak mesti. Boleh digunakan untuk usaha, boleh. Kalau orang miskin, bagaimana dikasih oleh Baitul Mal misalnya 5 juta atau 10 juta untuk modal usaha, silakan boleh. Gitu kan pada akhirnya juga
makan. Jadi tidak ada dipeta-petakan, Mas, ini dari Baitul Mal, dari harta sedekah, ini tidak boleh digunakan usaha untuk makan saja. Enggak ada pengecualian begitu. Innama shadaqatu lil fuqara dan seterusnya itu ya sampai wa ibnu sabil sampai 8 asnaf tadi. Boleh, silakan. Bayar utang boleh, tapi bukan orang-orang yang suka ngutang terus minta dibayari Baitul Mal gitu, enggak. Jadi orang yang utang tapi tidak bisa bayar gitu. Tapi utang-utangnya wajar, bukan untuk modal. Ya, Baitul Mal saya punya utang berapa? 50 miliar dibayar. Nah, ini kan guyon ya. Artinya orang-orang yang ghalabatud dain, jadi orang-orang yang terlilit utang itu bisa. Jadi mereka ketika tidak bisa bayar, nanti negara yang memfasilitasi. Artinya akan lebih bagus kalau kemudian dan efektif ya, kalau itu yang dikelola negara. Kenapa? Negara ini nanti akan bisa mendata, punya database rakyatnya, mana yang mereka itu kemudian memerlukan bantuan dari Baitul Mal dan mana yang tidak. Nah, karena yang memiliki ya kan saya dana, termasuk sumber dana itu negara, kan akan lebih mudah. Artinya kalau mereka ini mungkin bilang dari mana operasionalnya, dari mana menggajinya, dari mana macam-macam, itu kan dana negara gitu. Bisa diambil dari zakat, ya bisa diambil dari sumber daya alam, ya sumber daya alam kita yang kaya ini, baik dari minyak, dari gas, dari batu bara, dari emas, dari laut, ya bahkan dari sumber daya yang lain yang itu menjadi masukan untuk negara. Nah, di sini sebetulnya ketika ada yang mengatakan bahwa negara akan menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu tidak mungkin terjadi di negeri-negeri kapitalis, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi negeri-negeri yang tidak menerapkan Islam, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak akan melakukan aktivitas yang demikian ini. Kenapa? Justru mereka malah menjual. Apalagi dengan usul zaman dulu itu disebut dengan privatisasi, atau sekarang dengan istilahnya liberalisasi. Ya, semua orang boleh membeli apa saja. Semua orang boleh membeli tambang, tambang kecil, tambang besar, tambang yang bisa menghasilkan sedikit atau juga banyak dan segala macam. Ini kalau dalam Islam kan dibatasin. Makanya ada namanya milkiyatul daulah, ada milkiyatul am, ada milkiyatul fardiyah. Ini dibedakan. Jadi sehingga wilayah yang masuk milkiyah fardiyah silakan, individu boleh mengembangkannya dan boleh memilikinya. Tapi wilayah yang termasuk milkiyah daulah dan juga milkiyah ammah, maka individu tidak boleh menguasainya. Kenapa? Karena ini bidangnya rakyat, bidangnya negara. Nah, dari rakyat dan untuk negara, dari rakyat dan negara ini digunakan bagaimana kemudian memberikan support, memberikan dukungan, memberikan pemerataan terhadap rakyat yang mungkin punya kekurangan dari sisi harta, punya kekurangan dari sisi mungkin kekayaan, dan punya kelebihan kayak dari sisi tenaga dan keterampilan, sehingga disuplai dengan dana-dana yang berasal dari negara itu, sehingga harapannya adalah semua masyarakat akan menjadi produktif. Gitu. Orang yang miskin ya, produktif, kenapa? Dikasih tanah. Nih tanah silakan digarap. Yang dia kalau petani. Orang yang miskin tapi dia punya pengetahuan, ini duit silakan dikelola untuk investasi untuk pengelolaan modal usaha. Gitu. Jadi anak-anak pelajar yang punya kemampuan untuk meriset, ya. Apalagi sekarang kan banyak orang-orang pemuda-pemuda yang suka meneliti, ya, suka mencari penemuan-penemuan baru. Ya kan, ada 4G, ada 3G, ada apa lagi? 6G. 5G, 6G belum ya. Nah, ternyata juga dari generasi kita di Kediri saja kan gitu ya. Nah, ini kalau kemudian mereka kreatif semacam itu dimodali. Jangan malah kemudian dipatenkan, kemudian yang menemukan malah dihukum kalau menerapkan gitu. Dengan misalnya hak paten tadi itu. Justru orang-orang semacam itu harus didukung negara nanti yang membeli penemuan-penemuan semacam ini, kemudian disebarkan ke masyarakat, dan masyarakat boleh mengembangkan penemuan-penemuan yang terbaik tadi itu untuk lebih memberikan kemasyarakatan kepada masyarakat. Nah, inilah yang kemudian motivasi yang diberikan oleh negara kepada generasi, kepada rakyat, sehingga petani bisa menghasilkan stok logistik pangan yang banyak. Kemudian para pelajar-pelajar yang hebat-hebat itu bisa menemukan berbagai macam penemuan-penemuan yang baru untuk kemajuan sains dan teknologi, sehingga hasilnya untuk kepentingan masyarakat banyak.
Nah, sementara pemodal-pemodal atau orang-orang yang agraria, hartanya juga produktif. Yang selama ini kalau disimpan saja, tidak mungkin mana kan gitu. Emas disimpan nggak mana, paling harganya mungkin naik kan gitu ya. Dan duit disimpan nggak mana. Tapi kalau dikembangkan, luar biasa. Si mudharib, pengelola juga mendapatkan hasil dan kemaslahatan dengan pengelolaan bisnis tadi. Si pemilik modal atau hasil amal, mereka mendapatkan kembangan dari hartanya tadi itu. Nah, disinilah kemudian memicu lagi untuk apa? Untuk orang berzakat. Si pemodal hartanya bertambah 1 tahun berzakat, si pengelola dia dapat tambahan harta dan tambah kekayaan, akhirnya berzakat juga. Ya, tambah sedikit atau banyak harta negara. Kalau tambah banyak, maka semakin memberikan peluang kepada rakyat tadi itu yang mungkin punya kelemahan difabel ya, bisa kelemahan-kelemahan mereka itu bisa disupport. Ya, makanya jangan heran ketika di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau malah meminta cari orang yang miskin, berikan dari Baitul Mal. Nah, kemudian jawaban mereka, ya Amirul Mukminin, mereka sudah kita cari dan tidak ada yang mau diberikan sumbangan. Akhirnya balik negara. Cari pemuda-pemudi yang mereka sudah siap nikah. Ya, dinikahkan mereka yang merasa belum mampu dari sisi keuangan, dan kemudian nikahkan mereka. Dicari mereka dan sudah nikahkan. Akhirnya jawabannya, pemuda-pemudi yang sudah nikah sudah siap nikah dan dinikahkan dan masih harta masih sisa, kembalikan ke Baitul Mal. Cari ini dan seterusnya sampai kemudian harta Baitul Mal numpuk banyak, apalagi punya utang. Jadi saking numpuknya itu sampai pemberdayaannya kemana gitu. Ya, kemakmuran merata. Ya, kemudian keadilan juga mereka dapatkan. Sehingga ada orang-orang yang dianggap miskin saja mereka mengatakan, tidak, saya cukup. Nah, kita bisa bayangkan dengan kondisi sekarang. Kita andaikan ada pembagian harta dari Baitul Mal atau dari negara. Ini ada misalnya uang, beras atau apa, logistik macam-macam. Kira-kira ditolak apa malah dijalui mana ya mas? Karena mana mas? Karena mana aku gudangku sih akeh, ya ATM ku sih lodang ya dan seterusnya. Itu akan berbeda. Nah, karena itulah kemudian maka solusi yang paling tepat bagi kita harus kembali kepada muamalah syariah tadi itu. Muamalah syariah. Semua aktivitas ribawi itu ya supaya mereka tidak seperti orang gila semua kalau belajar, kalau berjalan gitu. Orang normal semua. Ya, tegak kalau berjalan, berdiri dan juga semangat kerjanya luar biasa, mereka harus kembalikan kepada aktivitas Islami, menghindari riba, menghindari aktivitas ribawi tadi itu, dan juga aktivitas yang lain yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga ayat Allah SWT dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, artinya betul-betul mereka beriman, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi dan menghentikan apa yang dilarang oleh Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi betul-betul kata Allah, kami buka berkah dari langit dan kami keluarkan berkah itu dari bumi. Nah, ini kalau kemudian kita kembali kepada syariat yang benar. Jadi tidak hanya kemudian kita mendapatkan keuntungan duniawi, laba dan segala macam, tidak, tapi keberkahan yang itu yang diutamakan. Sehingga ketika negeri yang kita tempati atau negeri kaum muslimin yang diilhami, diberikan kucuran berkah dari Allah SWT, maka semua termasuk rakyatnya, ekonominya, kemudian kenegaraannya, kesehatannya dan segala macam akan bisa kita rasakan kemaslahatannya, akan bisa kita rasakan nikmat dari Allah SWT, dan juga akan kita jumpai keadilan, kesejahteraan, ketentraman, keamanan yang merata di seluruh penjuru dunia. Karena itulah kemudian mari kita kembali kepada syariat yang syar'i ya. Jadi syariat yang syar'i. Ada syariat tapi nggak syar'i kan. Jadi syariat yang syar'i sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari orang-orang yang kembali kepada syariat Allah, dan juga keberkahan kita akan dapatkan. Jadi masyarakat yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur akan bisa kita saksikan dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, gimana? Terima kasih banyak Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah sudah lengkap ya. Jadi solusinya harus kembali kepada Islam agar kehidupan kita secara pribadi, masyarakat dan negara akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu juga yang
membatasi kita. Sementara hari ini kita cukupkan, wahai sahib yang dirahmati Allah. Mari kita akhiri dengan berdoa menutup kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.